Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Jelly. Nah, jadi PT Niramas Utama atau Jelly ini didirikan di tahun 1990 ya Sobat Maya. Dulunya itu namanya PT Natasari Raya. Nah, saat ini Jelly ini punya 4 pabrik manufaktur Sobat Maya. Ada di Bekasi, lalu ada di Sukabumi, terus ada di Pandaan, Jawa Timur, dan juga Pontianak. Nah, berikut ini adalah rekam jejak dari Jelly ya. Jadi 1990 pabrik pertamanya itu didirikan di Bekasi dan mereka juga memulai kegiatan operasionalnya di tahun 1990 ya. Lalu di tahun 1994 ini mulai penetrasi konsumen ya. Jadi mulai memproduksi kemasan consumer pack untuk pasar domestik dan juga ekspor. Lalu antara tahun 1996 hingga 1999, Jelly ini melakukan diversifikasi, yaitu peluncuran agresif kategori baru yaitu mini jelly dan juga olahan aloe vera. Lalu di tahun 2003, Jelly ini melakukan ekspansi ya Sobat Maya, yaitu mendirikan pabrik keduanya di Pontianak untuk mengamankan kapasitas bahan baku. Lalu di tahun 2015, Jelly ini juga melakukan pendirian anak usahanya yaitu NPS di Pasuruan untuk penetrasi wilayah Pasar Timur. Nah, ini adalah ekosistem dari Jelly, dari hulu hingga ke hilir. Dari hulunya ini dia punya banyak vendor, jadi nggak tergantung pada satu vendor aja. Lalu untuk operasionalnya mereka olah sendiri ya, mulai dari gudang bahan baku sampai ke kontrol kualitas terpusatnya itu ada, lalu pabriknya sendiri ada 4 yang kita udah mention ya untuk lokasinya di awal tadi. Lalu untuk titik distribusinya saat ini ada 251 titik distribusi di seluruh Indonesia. Untuk kanal penjualannya itu ada B2B, terus ada General Trade, ada Modern Trade seperti Alfamart dan Alfamidi. Lalu Jelly ini juga ada melakukan ekspor ya, walaupun memang nilainya enggak signifikan. Nah, ini adalah produk-produk dari Jelly. Mungkin Sobat Maya juga familiar ya. Nah, ini nih maskotnya ya. Lucu dan ya harusnya familiar sih, apalagi di angkatan saya ya. Karena Inako ini memang terkenalnya itu menurut saya di zaman saya ya, generasi milenial ya. Nggak tahu tuh kalau Gen Z gimana. Coba kalian yang Gen Z sertakan pendapat kalian ataupun testimoni kalian tentang Inako di kolom komentar ya. Apakah masih ngehit sampai sekarang atau gimana? Tapi pada zaman saya, Inako ini ngehits banget ya. Dan hingga saat ini, Inako ini masih menjadi market leader nih Sobat Maya untuk kategori jelly. Dan beberapa kategori lain pun dia itu termasuk market leadernya. Jadi ya Inako ini memang tergolong gede ya untuk pasar Indonesia. Dan untuk saat ini, Inako ini juga udah mulai diversifikasi portofolionya ke segmen harian yang sensitif terhadap tren wellness ataupun kesehatan. Jadi ya memang cocok ya untuk orang-orang seusia saya, yang milenial nih Sobat Maya. Jadi kita udah mulai peduli nih dengan gula, diabetes. Jadi kita mulai konsumsi untuk makanan ataupun snack yang rendah gula. Terus ada juga clean label di sini. Jadi dia ini memang ngambil trennya ke arah kesehatan juga ya. Sesuai dengan mungkin ya umur para konsumennya. Kayak saya kan seumuran segini tuh mulai peduli lah untuk kesehatan ya. Oke, lalu berikut ini adalah struktur IPO dari Jelly. Jadi, sebanyak-banyaknya sebesar 350 juta lembar saham atau sebanyak 25,93% akan ditawarkan kepada masyarakat. Nah, harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 900 hingga 1120. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 392 miliar. Nah, dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 51% ini akan dijadikan subsidiary capex ya, atau penyetoran modal kepada anak usahanya yang nantinya akan dipakai untuk capex juga. Nah, anak usahanya yaitu NPS ya. Jadi dia akan melakukan penyetoran modal kepada NPS, lalu NPS itu nanti pakai uangnya itu untuk capex juga. Lalu tujuan yang kedua ini sekitar 19,97% ini akan digunakan untuk modal kerja. Jadi kayak beli bahan baku, operasional cost-nya, dan marketing. Lalu tujuan ketiga ini 18,36% ini akan digunakan untuk capex juga ya. Dan terakhir 10,63%-nya ini akan dipakai untuk pembayaran utang kepada Bank Mandiri.
Nah, dari sisi penggunaan dana IPO-nya, menurut saya ya lumayan bagus ya Sobat Maya, karena sebagian besar itu dipakai untuk capex ataupun ekspansi usaha, yang tentunya akan meningkatkan kinerja dari Jelly ini di masa mendatang. Oke, lalu berikut ini adalah timeline dari IPO-nya Jelly ya. Nah, untuk book building-nya sendiri itu dari 15 Juni sampai 22 Juni. Lalu di tanggal 29 Juni ini rencananya efektif OJK ya. Lalu untuk periode offering-nya itu dari tanggal 1 sampai 3 Juli. Nantinya akan listing di tanggal 7 Juli. Tapi ini hanya rencana ya Sobat Maya, kayak timeline aja. Untuk jadwalnya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, dalam IPO ini kan kemungkinan bakal ada beberapa IPO yang barengan. Nah, untuk tanggal-tanggal ini penting untuk kita lihat ya, supaya kita tuh bisa menyiapkan dananya. Mana yang paling efektif dan efisien sehingga kita bisa maksimalin potensi cuannya kita. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari Jelly. Jadi hanya ada dua ya Sobat Maya, yaitu PT Niramas Utama Internasional dan juga Bapak Sadikun Wiratno. Lalu di IPO-nya Jelly ini itu nggak ada lock up period ya Sobat Maya. Dengan kata lain, kalau misalnya PT Niramas Utama Internasional atau Bapak Sadikun Wiratno ini mau melakukan penjualan saham di market reguler itu sah-sah aja ya. Cuma hingga saat ini itu hampir nggak pernah lah ada emiten yang langsung melakukan penjualan sahamnya di market reguler. Jadi ya untuk lock up period ini sekedar warning aja bagi kita ataupun sekedar kayak preparation aja. Tapi untuk penerapannya sendiri, itu hampir nggak pernah ada emiten yang langsung buang saham lamanya itu di market ya, begitu emitennya IPO. Paling dibuangnya itu udah agak lama dari IPO, setahun, 2 tahun baru mulai dibuang ya. Selebihnya harusnya nggak. Oke, lalu ini kalau misalnya kita runut nih ya untuk para pemegang sahamnya lebih details, dari Niramas Utama Internasional ini, pemegang sahamnya ada PT Supra Pangan Lestari ya. Lalu untuk pemegang sahamnya sendiri ini ada PT Supra Central Investama. Nah, ini ada kaitannya dengan Supra Sekuritas ya Sobat Maya. Cuma untuk Supra Sekuritasnya sendiri itu udah diakuisisi sih ya. Nah, sekarang yang jadi Yubo ataupun Ultimate Beneficial Owner dari Jelly ini adalah Bapak Jab Yusuf Hamdani ya Sobat Maya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk jajaran komisaris dan direktur dari Jelly ini, menurut saya pribadi lumayan menarik Sobat Maya. Kenapa? Karena masih diisi oleh senior-senior. Dalam arti literally benar-benar senior ya secara usia ya Sobat Maya. Jadi secara pengalaman dan usia benar-benar senior. Contohnya ini ada Bapak Sadikun Wiratno yang merupakan komisaris utama dan juga pemegang saham dari Jelly. Beliau udah berusia 80 tahun, Sobat Maya. Jadi ya udah senior banget ya. Dan menariknya kalau misalnya saya cari backgroundnya dari Pak Sadikun Wiratno ini ketemu juga Sobat Maya bahwa Bapak Sadikun Wiratno ini juga memegang 4,75% saham MD ataupun Megapolitan Development. Yang mungkin berarti Bapak Sadikun Wiratno ini juga udah familiar ya dengan dunia pasar modal. Lalu untuk komisarisnya ada Bapak Cokro Susilo. Bapak Cokro Susilo ini juga udah senior banget ya Sobat Maya, udah 77 tahun. Lalu di sini kita juga ada lihat Bapak Jab Yusuf Hamdani. Ini udah senior banget ya, udah 85 tahun. Jadi Bapak Jab Yusuf Hamdani ini juga adalah Yubo dari Jelly ya Sobat Maya. Dan kalau misalnya kita lihat memang ya ada hubungannya dengan Supra Sekuritas Indonesia ya, yang udah diakuisisi tadi. Lalu untuk direkturnya sendiri ada Bapak Philip Hamdani ya, berusia 47 tahun. Tentunya ada hubungan kekeluargaan ya dengan Bapak Jab Yusuf Hamdani. Memang nggak semuanya senior, cuma di sini kita bisa melihat ya bahwa perusahaan dari Jelly ini itu benar-benar hmm, apa ya? Untuk pengambil keputusannya itu masih yang senior ya. Jadi saya nggak tahu di dalamnya sendiri apakah mereka itu bertransformasi ataupun update dengan perkembangan zaman sekarang ya. Karena pengambil keputusannya sendiri, jajaran komisaris dan direkturnya ini udah senior banget ya Sobat Maya ya. Tapi kalau misalnya mereka update ya nggak heran ya Inako ini bisa bertahan lebih dari 3 dekade. Karena memang ya tentunya yang senior lebih bijak, mungkin lebih risk averse juga. Jadi mereka lebih mementingkan gimana menghindari resiko daripada mengambil resiko lebih tinggi ya. Contohnya untuk ekspansi dan lain-lain.
Sementara hal ini bisa diimbangi oleh posisi direktur yang lebih muda, yang lebih update dengan kondisi terkini ya. Jadi ya lumayan menarik melihat perkembangan Jelly ini nanti ke depannya gimana. Nanti kita juga lihat ya dari sisi laporan keuangannya, apakah mereka ini update dengan perkembangan zaman, beradaptasi terus, atau ya di situ-situ aja. Nah, ini adalah laporan keuangan dari Jelly. Jika kita lihat di sini Sobat Maya, untuk revenue ataupun penjualan dari Jelly ini malah semakin menurun ya, cenderung menurun dari tahun ke tahun. Di tahun 2023, penjualannya itu 838 miliar, di tahun 2024 menjadi 788 miliar, dan di tahun 2025 turun lagi menjadi 753 miliar. Kalau kita lihat sekilas, tentunya ini jelek ya. Tapi, kalau kita lihat lebih details, ternyata berbanding terbalik dengan penjualannya, laba bersih dari Jelly ini malah meningkat Sobat Maya. Di tahun 2023, laba bersihnya itu 1,6 miliar. Di tahun 2024, malah meningkat menjadi 11,6 miliar. Dan di tahun 2025 menjadi 39 miliar. Nah, apa yang terjadi? Penjualannya turun, tapi laba bersihnya malah naik. Nah, jadi setelah saya cari tahu, ternyata hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dari Jelly. Efisiensinya itu kayak gimana? Jadi, untuk barang-barang yang marginnya itu tipis ataupun nggak begitu menghasilkan keuntungan untuk Jelly, mereka itu kayak take out Sobat Maya, ataupun kurangin posisinya. Nah, kalau mereka kurangin posisinya, ya berarti penjualannya bakal turun dong. Nah, tapi di sisi lain, untuk produk-produk yang marginnya lebih tinggi, mereka itu fokus ngeboost Sobat Maya. Jadi penjualannya di segmen yang memberikan margin yang lebih tinggi, itu lebih ditingkatkan. Dan hasilnya adalah laba bersih yang meningkat. Nah, menurut saya ini adalah hal yang bagus, karena walaupun Jelly ini adalah market leader yang biasanya tuh udah kayak bersantai ya di posisinya, tapi Jelly ini enggak. Inako ini enggak ya. Mereka tuh masih berusaha berbenah, mengevaluasi lagi laporan keuangannya, kinerjanya, dan akhirnya mencoba untuk melakukan efisiensi. Dan hal ini terbukti meningkatkan kinerja ataupun laba bersih dari Jelly. Jadi dari sisi laporan keuangan, walaupun penjualannya turun, tapi menurut saya pribadi ini adalah hal yang baik ya, karena laba bersihnya justru meningkat. Oke, lalu berikut ini adalah kebijakan dividen dari Jelly. Jadi untuk Jelly sendiri, dia menargetkan ataupun berencana untuk membagikan laba bersih dari perseroan itu sebanyak-banyaknya sebesar 30% dari laba bersihnya. Untuk perusahaan yang udah mature, ya ini tergolong kecil sih ya. Lalu berikut ini adalah reminder untuk Sobat Maya terkait penjatahan terpusat di periode IPO kali ini. Jadi, kita udah ngalamin IPO-nya WBSA ya, IPO pertama di tahun 2026, dan memang ada perubahan ya dari sisi penjatahannya. Nah, di IPO-nya Jelly ini, saya ingin remind lagi kepada Sobat Maya terkait mekanisme penjatahan terpusat ataupun poolingnya. Nah, jadi untuk IPO-nya Jelly ini, itu nantinya akan berada di golongan 3 nih Sobat Maya. Karena nilai emisinya itu adalah sebanyak-banyaknya sebesar 392 miliar. Nah, jadi di golongan ini ya. Dan kemungkinan besar nantinya akan oversubscribe di atas 25 kali. Yang berarti nilai poolingnya itu akan di-adjust menjadi 20%. Nah, 20%-nya berarti sekitar hampir 80 miliar ya. Nah, 80 miliar itulah yang akan diperebutkan kita retail di masa pooling nantinya. Untuk penjatahannya sendiri 1:1 ya. Jadi untuk orang-orang yang pesan 100 juta dengan orang yang pesan di bawah 100 juta dengan 100 juta ke atas, itu perbandingannya adalah 1:1. Jadi 40M, 40M. Cuma karena jumlah lembar saham yang ditawarkan di IPO-nya Jelly ini sangat sedikit, kemungkinan besar penjatahan untuk retail itu hanya 1-3 lot. Jadi kalau misalnya mau ikutan IPO-nya Jelly ini, karena kita udah tahu ya ini dikit banget jumlah lembar saham yang ditawarkan. Kalau ada dana lebih, yang mendingan sekalian di 100 juta ke atas. Kalau misalnya mau ikutan. Jadi kurang lebih udah tahu lah karena ini benar-benar sedikit ya untuk jumlah lembar saham yang ditawarkan. Oke, lalu kita lanjut.
Jadi yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Jelly ini adalah Sukor Sekuritas atau dengan kode brokernya AZ. Nah, AZ ini sempat vakum ya di tahun 2024 sobat ya, enggak bawa IPO sama sekali. Nah, di tahun 2026 ini udah mulai mau bawa lagi ya. Di tengah seleksi saham IPO yang begitu ketat, dia malah maju. Jadi, ini adalah good sign ya untuk AZ sendiri. Nah, untuk track record-nya, kita bisa lihat di sini. Di tahun 2023, ini nggak ada satupun saham yang dibawa AZ itu tutup di zona merah ya di hari pertamanya listing. Jadi bagus nih tahun 2023. Lalu loncat ke tahun 2025, ini malah bagus banget ya. Ratu itu 10 kali arah, Supa 3 kali arah. Padahal dua saham ini nilai emisinya itu lebih gede ya daripada Jelly ini. Yang berarti kalau misalnya dikerek naik, harusnya lebih mudah. Cuma nanti kita harus lihat lagi kepentingan dari Jelly ini sebesar apa. Karena kalau nggak ada kepentingan, ya harga sahamnya akan di situ-situ aja. Nah, tapi dari sisi underwriter, track record-nya bagus ya. Lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari Jelly. Nah, dari sisi laporan keuangan, ya ini cenderung normal lah ya, Sobat Maya ya. Untuk liabilitasnya lumayan gede juga, tapi cenderung stabil lah dari tahun ke tahun, karena ya memang perusahaannya udah mature. Sementara dari sisi aset, ini ada peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga dari nilai ekuitasnya juga naik ya. Sehingga nilai ekuitas Jelly per akhir tahun 2025 itu adalah sebesar 145,5 miliar. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, Jelly ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari Jelly di rentang harga IPO-nya, yaitu di harga 900 hingga yang paling tinggi itu di 1120. Jadi, jika nantinya Jelly ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 900, maka PI-nya itu akan berada di 31,13 kali, PBV-nya di 2,64 kali, dengan market cap sebesar 1,2 triliun. Sementara jika Jelly ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 1120, maka PI-nya itu akan berada di 38,74 kali dan PBV-nya di 2,81 kali dengan market cap sebesar 1,5 triliun. Nah, untuk valuasi dari Jelly ini ya tergolong mahal ya Sobat Maya ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan WBSA ya hampir compete lah ya, compete. Cuma bedanya WBSA itu kan growth company banget. Sementara Jelly ini udah lumayan mature. Jadi dari situ kita juga harus melihat ya, untuk valuasinya lumayan sama, tapi dari growth-nya sendiri itu berbeda. Jadi Sobat Maya bisa menimbang-nimbang ya dari sisi valuasinya gimana. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, Jelly ini cukup menarik ya Sobat Maya. Bisnisnya itu udah berdiri lebih dari 3 dekade dan tentunya sangat mature. Hal ini bisa dilihat dari posisi Jelly yang sebagai market leader dari segmen Jelly di Indonesia. Dari sisi pendapatan memang cenderung turun ya dari waktu ke waktu. Namun, hal ini disebabkan oleh efisiensi produk yang dilakukan dan memang resultnya itu laba bersihnya semakin meningkat. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Jelly ini tergolong mahal ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya, bagi saya pribadi cukup bagus. Karena sebagian besar dana IPO-nya itu dipergunakan untuk ekspansi usaha. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Jelly adalah AZ. Nah, track record AZ dalam mengawal saham IPO cukup bagus ya. Dalam 3 tahun terakhir, belum ada satupun saham IPO yang dikawal oleh AZ tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Semoga aja di IPO-nya Jelly ini malah akan lebih mirip Ratu atau Supa ya, at least kayak Supa. Semoga. Oke, lalu kesimpulan yang keempat. Jumlah lembar saham yang ditawarkan oleh Jelly ini sangat sedikit ya, sehingga kemungkinan barangnya nanti nggak akan begitu liquid ya di market. Tapi Sobat Maya juga jangan lupa bahwa nggak ada lock up period ya di IPO-nya Jelly ini. Walaupun memang ya hampir nggak ada emiten yang langsung lepas sahamnya di market reguler begitu listing, tapi ya tetap aja kita harus berhati-hati. Lalu jangan lupa dari sisi pooling dari penjatahannya nanti, kemungkinan penjatahan bawah itu udah 1 sampai 3 lot Sobat Maya. Jadi hal ini juga perlu Sobat Maya pertimbangkan. Lalu kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan.
Secara bisnis bagus, dia tuh masih market leader, bisnisnya juga udah mature, lalu valuasinya ya memang tergolong mahal ya, tapi masih oke lah, bukan yang parah banget. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga cukup bagus. Lalu underwriter-nya sendiri itu adalah AZ, dan menurut saya harusnya AZ juga jaga muka ya, apalagi untuk seleksi IPO di tahun 2026 ini ketat banget. Harusnya dia nggak menyanyiakan kesempatan, jadi harusnya bakalan dijaga. Dan yang terakhir, jumlah lembar saham yang ditawarkan dari Jelly ini juga sedikit ya. Jadi harusnya ya mungkin satu atau dua kali arah mungkin masih bisa atau ya at least tutup di zona hijau ya di hari pertamanya listing. Tapi seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya risiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Jelly, pastikan Sobat Maya melakukan pemesanan sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order berapa akan saya share di tab community untuk Sobat Maya pengembangan dan juga utama. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini ya. Semoga aja di periode kali ini saham IPO-nya itu bisa lolos lebih banyak dan ya nggak cuma satu dua saham IPO aja tapi lebih banyak lah ya karena di tahun 2026 ini sangat kering ya kita ya mendapatkan cuan dari saham IPO jadi ya semoga aja di periode kali ini bisa lebih banyak. Apalagi biasanya kalau periode yang bulan Juni Juli ini karena itu dia pakai buku akhir tahun biasanya memang paling favorit ya. Jadi semoga aja bisa lebih banyak saham IPO-nya. Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.